Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari rombongan pengurus Masjid Al-Hikmah Perumahan Air Tasnim Madani dan Dumais sedang berkunjung di salah satu masjid fenomenal di Sulawesi Selatan, yaitu Masjid Kurir Langit. Jadi pada saat sekarang ini kami lagi menuju ke sana untuk melihat bagaimana proses manajerial dari masjid tersebut. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa diterapkan di masjid-masjid. Jadi jarak dari Makassar ke tempat ini kurang lebih 100 km. Sekarang ini kita sudah berada di pusat Kota Baru. Posisi dari Masjid Kurir Langit, teman-teman sekalian, itu kita dapat setelah Masjid Raya atau Masjid Agung dari Kabupaten Baru. Jadi sebelum jembatan belok kiri. Jembatan belok kiri, teman-teman. Nah, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi di Masjid Kurir Langit. Amri walau datang di lisani yang kauli, kami aturkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Sampai untuk bapak-bapak keluarga besar Masjid Al-Hikmah ya, Sombaupu Kabupaten Goa, di Masjid Modern Kurir Langit. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita, kehadiran kita hari ini membawa banyak keberkahan, kebaikan untuk kita semua, baik di sini maupun di Masjid Al-Hikmah sendiri. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan hari ini kita juga, kami di sini bisa sharing lah, berdiskusi, berbagi, saling memberikan kebaikan yang mudah-mudahan menjadi kebaikan itu bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kami di sini dan begitu juga di Masjid Al-Hikmah. Mungkin sebelum saya sharing, saya mau putarkan video. Ini video lama sebenarnya, bukan video baru. Video waktu masjid ini belum jadi. Sengaja saya putar ini untuk menunjukkan bahwa bicara masjid ini sebenarnya kita bukannya fisik tidak diurus, tapi fisik itu bukan menjadi satu-satunya dari kegiatan kerja-kerja kepengurusan masjid. Ini video lama, belum jadi. Tapi waktu itu belum jadi, kegiatan kita itu sudah jalan semua. Program-program sudah, malah belum ditehel lantai 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Modern Kurir Langit bertempat di Jalan Anggrek nomor 77 Ujunge Marwala, Kelurahan Sumpang Binangai, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berjarak kurang lebih 1 km dari pusat Kota Baru. Masjid yang awalnya merupakan gerakan jalanan peduli fakir miskin ini yang dirintis oleh anak-anak muda, di mana sekitar 3 tahun yang lalu melakukan peletakan batu pertama, tepatnya di tanggal 23 Mei 2017, di atas tanah wakaf seluas 441 meter persegi. Masjid yang dibangun 2 lantai, berdaya tampung 250-300 jamaah, bukan hanya digunakan untuk beribadah dan melakukan syiar-syiar dakwah, tetapi masjid ini dibangun dengan konsep multifungsi, di mana pada lantai 1 terdapat bangunan
klinik gratis yang saat ini menjadi asrama tahfiz Quran Putra, dapur umum, Baitul Mal, markas tijarah, kamar tamu VIP, asrama tahfiz Quran Putri, MCK umum, dan insya Allah anjungan wisata religi. Sementara di lantai 2 terdapat ruangan sholat dan tempat belajar sementara untuk santri tahfiz Quran. Masjid kecil dengan banyak keunggulan dan program yang mengutamakan pelayanan berbasis keumatan ini memiliki beberapa lembaga internal yang mensupport kegiatan-kegiatan masjid. Di antaranya Dewan Masjid Kurulangit dengan program Taklim Akbar, Haji Asik Muslimah, pembangunan masjid, pemberdayaan masjid-masjid, kajian rutin, patungan haji dan umroh, teh subuh berjamaah, latihan life skill, berbagi nasi Jumat, kajian hijrah, dan program dakwah lainnya. Gerakan Sedekah Nasional Kurulangit dengan program layanan ambulans gratis 24 jam, dampingan pengobatan pasien duafa, dampingan biaya hidup duafa, dampingan sedekah rumah duafa, klinik gratis, bantuan alat bantu kesehatan, bantuan yatim dan anak terlantar, dan bantuan kemanusiaan serta korban bencana alam. Infak pangan Masjid Kurulangit dengan program suplai dan distribusi kebutuhan logistik bahan makanan untuk santri, yatim, hafal Quran, dan fisabilillah di pondok dan MK, korban berkah, yatim berbagi, sedekah air berkah, dan paket Ramadan. Wakaf Masjid Kurulangit dengan program wakaf aset, wakaf Quran multi manfaat, wakaf lahan multi manfaat, wakaf manfaat, wakaf pengalihan hak, wakaf profesi, wakaf melalui uang, wakaf sarana santri tahfiz Quran. Untuk pondok Quran Masjid Kurulangit dengan program santri tahfiz dengan metode talaki, hafal ayat, hafal arti, hafal nomor ayat, hafal nomor surah, hafal letak, baris, dan posisi, program santri hijrah, program santri TPA, dan program santri dewasa dan lansia. Demikianlah profil singkat Masjid Modern Kurulangit, bangkit bersama masjid. Ya, Bapak-bapak yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini mungkin bisa sambil santai-santai sambil dicicipi ala kadarnya sambil sarapan, Pak. Ya baik, alhamdulillah. Jadi kita di Masjid Modern Kurulangit. Namanya Masjid Modern Kurulangit, tapi sebenarnya modern yang kami maksud ini bukan maju sekian tahun ke depan, bukan maju sekian puluh tahun ke depan, apalagi sekian ratus tahun ke depan. Tapi sebenarnya majunya adalah maju dari sisi sebenarnya bukan maju, mundur 1500 tahun yang lalu, mundur ke zamannya Rasulullah. Karena masjid hari ini cantik semua, megah semua, tapi justru meninggalkan kemajuan yang pernah dibangun oleh Rasulullah. Di 1500 tahun yang lalu Rasulullah mendesain masjid yang memang sejatinya bukan hanya mengurusi pelaksanaan sholat berjamaah dan hari-hari besar umat Islam, tapi semua fungsi-fungsi sosial, fungsi-fungsi keumatan justru dipusatkan di masjid. Bahkan sama Rasulullah, fungsi kenegaraan dan fungsi pertahanan, militer dan sebagainya dibawa ke masjid. Jadi alhamdulillah di Masjid Kurulangit ini, dari semua fungsi-fungsi masjid di zaman Rasulullah, tinggal 2 yang belum kita kasih jalan, dan insya Allah kita tidak kasih jalan, fungsi militer dan fungsi kenegaraan.
Yang lainnya jalan. Di sini ada orang yang ngurusi pertanian, ada. Di sini ada orang yang mengurusi perikanan, ada. Di sini ada orang yang mengurusi sarana prasarana sampai pembangunan, ada PU-nya. Di sini ada orang yang mengurusi pendidikan, ada. Di sini ada orang yang mengurusi sosial, ada. Kita mengembalikan konsep itu. Jadi modern yang dimaksud di sini adalah mundur 1500 tahun yang lalu. Artinya apa? Ketika hari ini masjid kita tidak mampu mundur 1500 tahun yang lalu, itu lebih tertinggal daripada 1500 tahun yang lalu. 1500 tahun yang lalu saja Rasulullah sudah semaju itu berfikirnya, maka harusnya kita yang hari ini sudah ribuan tahun setelah Rasulullah, 1500 tahun setelah Rasulullah, harusnya kan lebih maju lagi. Bukan malah lebih mundur daripada 1500 tahun itu. Maka standar minimal adalah masjid itu memang bukan hanya ditempati untuk sholat. Bisa digunakan untuk banyak program. Nah, alhamdulillah hari ini masjid kita menjadi percontohan nasional. Ada kurang lebih 300-an masjid yang kita supervisi di seluruh Indonesia. Sedikit demi sedikit menduplikasi program yang ada di masjid ini, mengembalikan fungsi-fungsi masjid. Harapannya begitu. Kita insya Allah di sini mewakafkan apa yang sudah dicapai Kurir Langit dari sisi manajemen, dari sisi strategi, program dan sebagainya. Insya Allah semuanya bisa diambil. Semua bisa diambil kecuali saldonya. Semua bisa dibawa pulang. Nah, tapi biasa kami sampaikan sama tamu-tamu, pengurus-pengurus masjid. Program itu gampang sekali diambil. Bawa saja flash disk, insya Allah bisa di-copy. Itu kalau program. Tapi biasanya kalau ada orang yang datang ke sini cuma bawa program, pulang ke kampung, pulang ke masjidnya, bertengkar sama pengurus lain. Karena pengurus lain ini tidak terima, tidak mampu menerima apa yang dibawa. Jadi harapannya kita, kesempatan kedatangan kita hari ini menjadi kesempatan untuk mengambil pemikiran, mengambil mindset, mengambil landasan berpikirnya Kurir Langit ini apa sih sebenarnya. Karena kalau itu yang diambil, insya Allah program itu gampang. Bisa jadi ada program di Kurir Langit tidak cocok di Al-Hikmah, dan bisa jadi ada program di Al-Hikmah tidak cocok di Kurir Langit. Itu yang kemudian dilakukan sama teman-teman di Siratal Mustaqim Mangali. Dengan banyak kegiatannya di Mangali kan, kegiatan-kegiatan itu ya setiap kesini itu ngambil pemikiran, ambil mindset, ambil semangat, ambil spirit. Kalau ambil program gampang. Jadi akhirnya di sana dia bisa berbuat lebih dari program yang ada di Kurir Langit. Kenapa? Karena spiritnya sudah sama, semangatnya sudah sama, pemikirannya sudah sama. Nah, ini yang penting sebenarnya. Apapun programnya, yang penting adalah spirit kemakmuran masjidnya sama. Materi ini saya susun dulu dipaparkan di ITB di Bandung mengenai Masjid Borderless, bangkit dari masjid. Ya, ada beberapa slide materi yang kadang-kadang kita gunakan, tapi alhamdulillah saya tadi mikir-mikir kayaknya ini yang cocok, mudah-mudahan tidak salah, ini yang cocok kita bahas di Masjid Al-Hikmah. Nah, ini yang kami maksud tadi. Kita maju masjid modern adalah masjid yang mundur 1500 tahun yang lalu. Masjid modern adalah yang mundur 1500 tahun. Ketika hari ini ada masjid yang tidak mundur 1500 tahun, maka sejatinya sedang tidak mengikuti konsepnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat Masjidil Haram. Masjidil Haram ini aktif 24 jam. Tidak pernah sekalipun Covid yang ada pembatasan, tidak ditutup sama sekali. Tidak sampai orang di sana tidak sholat sama sekali. Masjidil Haram ini jalan terus. Walaupun ada pembatasan waktu itu kan, tapi tidak sama sekali, tidak ada azan, tidak ada kegiatan, tidak ada ini. Nah, Masjidil Haram ini 24 jam, pintunya tidak pernah dikunci. Sama Masjid Kurir Langit, alhamdulillah 24 jam, dan sudah tidak tahu di mana kuncinya, saking tidak pernahnya dikunci. Kita mencontoh masjid ini. Nah, maka masjid-masjid memang tidak boleh tidak mencontoh Masjidil Haram ini, karena ibarat kata kita ini masjid cabang
Masjid Al-Hikmah ini cabang di Sombaupu. Masjid Kuri Langit ini cabang di Baru. Ya, yang masjid pusat kita adalah Masjidil Haram. Pusat dari semua masjid. Baitullahnya ya Masjidil Haram. Nah, mudah-mudahanlah kita yang hari ini disibukkan Allah mengurusi masjid, mengurusi mengurusi rumahnya Allah yang ada di cabang-cabang ini. Allah izinkan kita semua sampai ke masjid pusat, datang ke tanah suci, naik haji, naik umroh, merasakan betul gimana masjid 24 jam ini. Jadi masjid 24 jam ini bukan sesuatu yang basa-basi program Kuri Langit. Ya memang Masjidil Haram seperti itu. Nah, Masjid Nabawi yang kita lihat Bapak sekalian, yang ini yang kubahnya hijau itu, di bawahnya ada makamnya Rasulullah. Jadi masjid yang ada kuburannya, di bawahnya ada kuburannya Nabi Muhammad, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bukan ini masjidnya Rasulullah. Masjid yang cantik ini, gagah, bagus, mewah, megah, tehelnya di dalam itu tehelnya dingin, anti panas, sama tehelnya Masjidil Haram. Sekalipun kena terpaan matahari tetap dingin, tetap sejuk. Nah, masjidnya Rasulullah bukan yang itu. Masjidnya Rasulullah itu pelepah kurma. Masjidnya Rasulullah itu tidak ada tehelnya, pasir. Kenapa orang habis sholat dulu ngusap wajah? Karena sholat itu melengkek pasir. Kalau kita habis sholat kan basah, habis wudu lantas kena pasir, melengket. Masjidnya Rasulullah itu tidak ada atapnya. Masjidnya Rasulullah itu tidak ada AC-nya, tidak cantik lampu-lampunya, belum dicat dan lain-lain. Nah, cobalah dibandingkan masjidnya Rasulullah dengan masjid kita, lebih bagus mana? Bisa jadi kita akan bilang, kalau standarnya adalah fisik, standarnya adalah bangunan, standarnya adalah semen batu, maka kita akan bilang masjidnya Rasulullah itu masjid jelek. Masjid Al-Hikmah akan jauh lebih bagus daripada masjidnya Rasulullah kalau standarnya fisik. Tapi kita bilang tidak. Kita harus mundur 1500 tahun yang lalu. Rasulullah 1500 tahun yang lalu jauh lebih maju pikirannya daripada kita hari ini. Masjidnya Rasulullah enggak kayak gini. Ini dibangun sama generasi selanjutnya, diperbaiki, direhab, dibangun raja-raja yang memperindah Masjid Nabawi. Tapi Masjid Nabawi yang mendidik sahabat, yang membuat membuat Islam bisa nyebar ke seluruh dunia, kebaikannya itu bisa dirasakan sampai hari ini orang Sombaupu bisa merasakan indahnya Islam, itu karena ada orang yang dididik setiap hari di Masjid Nabawi. Ada orang yang tiap hari dibentuk karakternya oleh Rasulullah di Masjid Nabawi. Ada orang yang tiap subuh Rasulullah ngabsen, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, dicari-cari sama Rasulullah. Nah, ketika masjid tidak ada peran ini membentuk manusia, maka yakin dan percaya tidak akan bisa jadi peradaban, apalagi menjadi peradaban yang bisa diwariskan untuk anak cucu kita. Yang ada adalah ketika kita kerja fisik hari ini fisiknya bagus, namanya kerja fisik pasti akan usang, catnya luntur, sudah tidak bagus warnanya, keramiknya pasti akan ketinggalan. Kalau kita ngejar keramik bagus, makin hari makin keramik itu makin bagus, ornamen lampu makin hari itu makin ada yang indah, maka tidak akan mungkin kita wariskan peradaban yang kita bikin. Peradaban beton yang kita bikin hari ini tidak akan bisa diwariskan sama anak cucu kita. Kenapa? Pengurus berikutnya ganti periode, masa bakti selanjutnya pasti dia rombak tehel lagi, ganti cat lagi, hilanglah amal jariah kita. Maka kerja-kerja amal jariah. Begitu juga di dalam Quran. Hampir saya tidak menemukan, walau alam kalau ada yang menemukan kata-kata bangunan masjid. Ada sih, tapi ceritanya begini. Di Quran surah At-Taubah, dia akan runtuh bersama orang-orang yang ada di dalamnya, pengurus-pengurusnya, takmir-takmirnya. Tapi runtuh kemana? Runtuh ke jurang api neraka. Itu bicara bangunan. Tapi bangunannya kalau runtuh ke api neraka berarti sejatinya sebenarnya bukan bicara fisik. Nah, ini yang kami maksud. Kita samakan dulu mindset, samakan dulu pemikiran, samakan dulu. Insya Allah lah, gampang kita mewujudkan program-program. Nah ini, saya juga belajar, kami di sini belajar dari Masjid Al-Azhar. Kita harus akui, Masjidil Azhar, Masjid Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir, kurang lebih 1000 tahun umurnya.
didirikan dari masjid menjadi universitas. Minal jami ilal jami'ah. Dari Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Azhar ini yang kemudian mendirikan universitas. Kita bikin TPA saja tidak becus. Bukan kita, pengurus masjid lain maksudnya. Yang di sana, yang di Republik Abrakadabra. Masjid Al-Azhar didirikan 1000 tahun yang lalu. Orang sudah berpikir masjid ini harus jadi kampus, bikin peradaban, bikin pendidikan. Kita hari ini TPA tidak beres-beres, malah kita urus rapat TPA bertengkar honornya gurunya, mempertengkarkan ini. Nah kini kita mencontoh siapa sebenarnya. Terbukti Masjid Al-Azhar hari ini harus diakui. Di balik mungkin apapun perjalanannya Al-Azhar ini, kita harus akui bahwa ulama mayoritas seluruh dunia itu wasilah dengan adanya Masjid Al-Azhar ini. Masjid Al-Azhar mencetak ulama-ulama, ulama itu mencetak ulama-ulama lagi di seluruh dunia selama 1000 tahun terakhir. Amal jariahnya kira-kira pengurusnya Masjid Al-Azhar ini itu tidak bisa dihitung. Satu huruf saja membawa 10 kebaikan, apalagi samudra ilmu yang begitu luas. Maka kami di sini punya kata-kata seperti ini. Masjid ini harus jadi tapi tidak boleh selesai. Bangunannya harus jadi. Tapi kalau sudah jadi, jangan itu terus yang diurus. Ini tidak boleh selesai. Apanya yang tidak boleh selesai? Programnya, kiprahnya, khidmahnya kepada umat, kebaikannya, maslahatnya. Itu yang harus masjid jadi tapi tidak boleh selesai. Nah, kami mencontoh Masjid Al-Azhar. Nah, kalau di Indonesia boleh dikata Islam dibawa di Nusantara ini mayoritas awalnya dimulai, jadi bukan satu-satunya, tapi di sebagian besar terutama Jawa dan sekitarnya diislamkan sama Wali Songo. Dari mana Wali Songo memulai kiprah itu? Dari namanya Sunan Ampel. Nah, hari ini kalau kita datang ke Masjid Ampel di Surabaya, itu hidup masjidnya sampai sekarang. Tidak berhenti orang datang. Sampai tengah malam pun tidak berhenti orang datang. Masjid. Nah, peradaban Indonesia kita ini dimulai dari mana? Dari masjid. Peradaban Nusantara ini dimulai mana? Dari masjid. Kemudian yang ini, tadi yang merah Masjid Ampel ini, masih aktif sampai sekarang. Sudah ratusan tahun. Ini Masjid Atik yang hijau. Ini yang hijau gentengnya hijau itu kecil mana sama Masjid Al-Hikmah. Masjid, saya yakin dan percaya, walaupun saya tidak pernah lihat Masjid Al-Hikmah, saya yakin masjid ini jauh lebih kecil daripada Masjid Al-Hikmah. Masjid kecil inilah yang bikin namanya Pondok Modern Darussalam Gontor. Masjid ini yang mendirikan pondok itu sampai sekarang salah satu pesantren terbesar di Indonesia, namanya Pondok Modern Darussalam Gontor, santrinya 24.000. Dari mana? Dari sini. Maka saya juga sangka baik kepada Allah, mudah-mudahan Allah izinkan nanti ada Universitas Islam Sombaupu didirikan sama Masjid Al-Hikmah. Bikin pesantren dan seterusnya. Masjid harus jadi tapi tidak boleh selesai. Nah, itu mohon doanya. Itu ada masjid kecil di Baru yang putih itu. Mohon doanya. Kami lagi memikirkan Asia Tenggara. Hari ini 3 negara muslim di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, tidak berhasil mewarnai Islam Asia Tenggara ini. Sibuk ke dalam saja masing-masing di negara masing-masing, itu pun sibuknya bertengkar. Padahal harusnya pengaruhnya 3 negara ini bisa mengislamkan Asia Tenggara. Mungkinlah Allah sisakan kita untuk generasi selanjutnya, untuk generasi-generasi muda. Tidak dihabiskan sama pejuang-pejuang kita dulu, cuma diislamkan yang ini saja. Harus kita sadari bahwa seperti itu. Coba, tidak jauh dari Indonesia, negara mayoritas muslim, orang muslim dibantai di Myanmar, ditindas, dibakar, dibunuh, diperkosa dan lain sebagainya. Kenapa? Islam tidak hadir di sana. Maka kami punya mimpi, kebermanfaatannya Qur'an Langit ini cakupannya harus Asia Tenggara.
Dari masjid ini, masjid kecil yang ada di pinggir sungai ini, mohon doanya. Kita sedang memikirkan bagaimana. Jadi di negara Laos, Thailand, ini sulitlah orang belajar Islam. Vietnam, itu kan tidak jauh dari negara kita ini. Nah, kita punya mempersiapkan program. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa datangkan anak-anak dari sana, bawa ke sini mondok, sekolah, belajar, selesai kuliah, kembali ke sana bangun peradaban, bangun masjidnya, bangun pondoknya, bangun umat, bangun di sana. Itu kerja-kerja mimpi-mimpi kita, cita-cita kita di Kurir Langit ini. Yang kami maksud, masjid harus jadi tapi tidak boleh selesai. Nah, masjid modern pertama. Jadi menggunakan kata modern di masjid itu pertama kali ini di Kurir Langit. Dulu orang cuma bilang pondok modern, pesantren modern. Nah, masjid modern yang pertama ini Kurir Langit. Berawal dari gerakan peduli fakir miskin 2014 kita mulai kegiatan, tapi nanti Allah kasih rezeki bisa bangun masjidnya, dibangun di tahun ketiga, tahun 2017. Awalnya kita di sini cuma 21 kali 16. Alhamdulillah atas izin Allah bisa meluas, bisa melebar, bisa dapat wakaf, bisa juga kita bebaskan lahan. Didirikan oleh anak-anak muda. Waktu itu kami semua masih rata-rata 98% lah mungkin di bawah umur 30 tahun. Dan waktu itu kami merasa terlambat. Jika dibandingkan dengan para sahabat. 10 orang yang membersamai Rasulullah, 10 orang yang dijamin Allah masuk surga. Dari 10 itu 7-7-nya itu di bawah umur 30 tahun. Cuma 3 yang umur 30 tahun ke atas. Tapi itu pun tidak tua, masih muda. Abu Bakar, Utsman sama Umar. Yang lainnya itu di bawah umur 30 tahun. Bahkan dari 7 itu 5 orang itu di bawah umur walau alam, 2-nya apa 5-nya saya lupa. Tapi ada yang sampai umur belasan tahun. Maksud itu yang saya mau sampaikan. Artinya apa? Pendidikan kita hari ini tidak berhasil mencetak bahwa anak-anak muda itu bisa berkiprah di tengah-tengah umat. Harus tunggu selesai dulu S1, selesai dulu S2, harus tunggu cari kerja dulu, harus tunggu. Bahkan ada yang sampai untuk ngurus masjid itu nunggu pensiun dulu. Untuk ngurus umat itu nanti pensiun baru ini. Nah, itu yang kami coba kembalikan spiritnya Rasulullah seperti apa sebenarnya. Ya, sampailah Islam sampai ke kita hari ini dibawa sama Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Itu kan anak-anak di zaman Rasulullah di Masjid Nabawi yang main-main, Abu Hurairah main sama kucing dan lain sebagainya, bawa Islam. Aisyah istri Nabi yang paling kecil, yang paling muda, yang paling ini, justru 1/4 dari agama ini melalui beliau. Nah, ini yang kami dorong, bahwa ternyata anak muda ini ketika dipisahkan dengan masjid, dia malah menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya bilang anak muda itu punya energi yang besar. Kalau dia ada di tempat yang buruk, maka dia akan bikin keburukan yang besar. Anak muda ketika dia ada di masjid, di tempat yang baik, maka dia akan bikin kebaikan yang besar. Masalahnya di masjid mereka ngapain? Disuruh atur kue. Jadi anak muda makin jauh. Nanti dicari anak muda kalau ada maulid, ada Isra Miraj, ada ini, bagian atur-atur kue, angka-angka ember konsumsi. Ini bukan panggungnya anak muda, kata Rasulullah. Yang Rasulullah itu malah kasih kesempatan anak muda jadi panglima, kasih kesempatan anak muda untuk berbuat, kasih kesempatan anak muda ini. Dengan tetap di situ ada orang tua membersamai. Anak muda ini kan gas semua, maka harus direm-rem sama orang tua. Tapi orang tua jangan sampai rem semua, tidak ada gasnya, akhirnya tidak maju-maju. Ini pemikiran masjid yang kami terapkan di sini. Apakah di Kurir Langit yang kelihatan ini anak muda semua? Betul. Apakah tidak ada orang tua? Banyak. Tapi kita berbagi peran untuk urusan eksekusi program, tampil di depan ini semua bagiannya anak-anak muda. Bagian prinsip, atur kebijakan, atur ini, ya bagiannya orang tua lah. Jadi remaja masjid bagi kita itu aset yang berharga, bukan sesuatu pelengkap kegiatan.
nanti dicari ketika angkat air dos. Anak muda dicari ketika ada ini mau diangkat. Bukan itu, kasihan, mubazir tenaganya. Anak muda itu banyak tenaganya, cerdas-cerdas, inovatif, kreatif. Harusnya dikasih ruang berekspresi di masjid. Kenapa mereka cari warkop? Karena masjid tidak mampu mengcover energinya. Kenapa mereka cari ideologi di kampus? Padahal ideologi di masjid ini sudah ideologi terbaik, ideologi Islam. Kenapa? Karena masjid sendiri tidak kasih mereka ruang. Carilah tempat-tempat lain, sampai anak muda cari tempat maksiat. Karena mereka punya aktualisasi diri, tidak punya ruang. Nah, itu yang kami kembalikan. Masjid Kurilangit ini gimana punya ruang dan punya tempat untuk anak-anak muda. Masjid kita dibangun alhamdulillah tanpa proposal. Jadi tidak ada kita cerita datang minta sumbangan ke masyarakat, ke pengurus. Alhamdulillah dari sejak peletakan batu pertama, dana kita cuman ada hampir 20 juta. Sejak dibangun kita mengalir terus. Datang pasir, datang batu, datang semen, datang ini. Habis semen minta sama yang punya rumah. Pemilik rumah ini adalah Allah. Jangan sampai kita bilang masjid ini otoritasnya pengurus. Ini yang bikin banyak masjid di Republik Abrakadabra tidak bisa maju karena dikiranya otoritas tertinggi adalah pengurus. Lupa waktu dilantik. Jadi pada sebenarnya kita dilantik jadi pengurus, jadi dapat SK sebagai pengurus itu bukan gaya-gaya. Sebenarnya kita dilantik jadi pelayan. Kita dilantik jadi pembantu. Kasta antara majikan dengan pembantu dibawa. Jangan kira kita ini banyak pengurus masjid, dia kiranya dilantik jadi pengurus, dialah yang jadi majikan. Salah. Masjid sana, insya Allah Masjid Al-Hikmah dan Kurilangit bukan ini. Masjid Abrakadabra. Ketua itu bukan majikan, pengurus masjid itu bukan majikan yang harus semuanya serba ini. Majikan dari rumah ini adalah yang punya rumah. Siapa yang punya rumah? Allah. Sekarang kita bikin ngurus masjid. Kapan kita buka Quran? Quran maunya apa? Rasulullah maunya seperti apa? Sementara kita mengurus masjid yang katanya masjid ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Posisi seorang pengurus masjid adalah posisi pembantu, bukan majikan. Jadi sebenarnya kita dilantik itu pakai spanduk, datang Pak Bupati, datang Kepala Kemenak, datang siapa, kita dilantik jadi pembantu. Jadi bagusnya sebenarnya ini kita bikin itu susunan pembantu masjid. Supaya tahu diri pengurus-pengurus masjid ini, kalau jadi pengurus itu bukan jadi otoritas, bukan jadi majikan, tapi jadi pelayan, jadi pembantu. Nah, itu yang kami coba terapkan di sini. Mindset ini yang kami bawa ke semua orang yang terlibat dalam kepengurusan di Masjid Kurilangit. Kita ini pelayan. Tamu pribadi datang harus dimuliakan. Apalagi bapak-bapak dari Al-Hikmah ini tamunya Allah. Datang dari rumahnya Allah yang di sana ke rumahnya Allah yang di sini. Saya kalau ada tamu di rumah, tidak dibikinkan tenda, tidak dibikin ini, kan saya sebagai tuan rumah risih. Tidak enak hati sama tamunya. Nah, jangan sampai Allah juga ini pembantu-pembantu saya ini di masjid datang tamu tiap hari, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Jamaah itu tamunya Allah. Kapan kita kita punya jamaah? Ini pertanyaan untuk masjid di sana. Nah, itu yang kemudian kita harus sadar, masjid ini punyanya Allah. Jadi Kurilangit minta semen di mana? Minta semen sama ya Allah, semen habis ya Allah. Datang lagi Allah kirim orang baik yang lain. Kita Allah yang ketuk hatinya pengusaha, Allah yang ketuk hatinya donatur, orang yang mau menyumbang, bukan kita. Kenapa kalau sumbangan kalau kita? Kenapa ada orang kita datang bawa proposal tidak dikasih? Itu berartinya bukan kita yang mengetuk hatinya orang, Allah yang mengetuk hatinya. Proposal itu hanya media untuk sampai. Nah, alhamdulillah 2017 kita mulai pembangunan, 2018 September sudah kita mulai sholat. Sekitar 15.000 orang
penerimaan manfaat di luar yang insidental. Itu baru yang dihitung adalah orang yang makan dari Kuri Langit, orang yang sekolah dari Kuri Langit, orang yang dibantu berobat dari Kuri Langit, orang yang dikasih menikmati program dari Kuri Langit, dapat apa. Itu kurang lebih 15.000 orang setiap hari di luar yang insidental dan ada event. Nah, kenapa tadi kita lihat 1 miliar di September kemarin 1 miliar. Kenapa demikian? Kalau programnya Masjid Kuri Langit hanya bayar listrik, bayar air, bayar imam, tidak mungkin Allah kasih 1 miliar. Kan Allah bilang, kegiatanmu kan cuma bayar listrik, bayar air, bayar imam. Gimana mau dikasih amanah yang besar? Kalau kegiatan cuma itu, maka masjid harus nambah program. Ini yang kami maksud di sini, mindset, cara berpikir. Beda ketika kita jadi camat, ketika kita jadi bupati, serba ada anggarannya. Biar mau bikin apa? Maka kalau ada pengurus masjid, cara berpikir yang digunakan adalah cara berpikir seorang camat, seorang bupati, maka menjadi salah. Ini bukan birokrasi pemerintahan, ini birokrasi kemasjidan. Kita cuma jadi pembantu. Setinggi-tingginya jabatan sebagai ketua, dewan pembina kah, dewan penasihat kah, ketika sampai di masjid semuanya adalah pelayan. Itu yang kami maksud mindset. Kita alhamdulillah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling luas manfaatnya. Maka sebaik-baik pengurus masjid adalah yang paling banyak manfaatnya. Sejelek-jelek pengurus masjid adalah pengurus masjid yang paling sedikit manfaatnya. Sebaik-baik masjid adalah masjid juga yang banyak manfaatnya. Maka apa mau barometer kemajuan yang ada di Kuri Langit? Kebermanfaatan. Makin luas manfaatnya, makin banyak orang yang menikmati dan lain sebagainya, maka itulah yang jadi standar kita. Standar barometer mengukur kita ini, siapa lagi orang yang mau dibantu? Mana lagi ada anak yatim mau sekolah? Mana lagi ada fakir miskin yang perlu dibantu? Mana lagi? Jangan sampai naudzubillah min dzalik, menara masjid kita dibikin tinggi-tinggi, dibikin mahal-mahal, tapi menara masjid kita itu dipakai bikin sakit hati orang miskin. Kan sakit hati orang miskin, anaknya mau beli susu tidak ada, dotnya akhirnya diisi teh, ada pengurus masjid pamer pakai toa. Saldo kas sampai Jumat ini 300 juta, 200 juta, 100 juta, tidak bisa belikan susu untuk tetangga masjidnya. Ada anak yatim dekat masjid tidak bisa sekolah. Ada orang sakit bertahun-tahun tidak ada mungkin biaya untuk datang berobat. Oke lah, biayanya di rumah sakit ditanggung sama pemerintah. Tapi kan untuk sampai dirujuk ke Wahidin, dirujuk kemana kan harus ada ongkos. Masjid saldo 300 juta cuma pamer. Toaknya itu sampai di telinganya orang miskin ini. Sakit hati orang miskin dengar. Dapat pamer. Ini masjid di Republik Abrakadabra. Saya yakin di Goa tidak ada yang seperti ini. Masjid dibikin tinggi, menara masjid dibikin tinggi-tinggi untuk bikin kasih sakit hati orang miskin. Waktu masjid dibangun, umat dicari-cari, umat bantu, ayo bantu, umat mana umat. Begitu masjid jadi, umat dilupakan. Pura-pura lupa sama umat. Padahal umat waktu mau gotong royong dulu, umat yang dicari. Waktu mau dulu angkat semen atau angkat timbunan, mungkin angkat ini dibangun, umat yang dicari. Sumbangan habis, saldo berkurang, umat yang dicari. Begitu ada saldo, umat dilupakan. Padahal ini uang umat, kita kelola di masjid, kembalikan ke umat dalam bentuk manfaat, dalam bentuk maslahat. Bukan uang kembali dalam bentuk manfaat, kembali dalam bentuk maslahat. Kami di sini pernah mengumumkan di hari Jumat, saldo kas sampai Jumat ini Rp14.000. Bukan kami yang panik, bukan pengurus yang panik, jamaah yang panik. Saking paniknya dia tambah lagi, subuh-subuh mau habis uangnya masjid. Kalau saldonya 100 juta, 200 juta, umat akan bilang, oh masih banyak ji, tidak bisa, itu saja tidak bisa kasih habis. Bahkan kalau pakai politik kebijakan pemerintah, kebijakan anggarannya pemerintah, harusnya orang yang masjid yang tidak bisa kasih habis saldonya, begitu nanti kucur anggaran selanjutnya, dikurangi anggarannya. Ada dana yang tidak terserap, ada dana yang tidak tereksekusi. Jangan-jangan Allah juga seperti itu.
Ini dikasih rezeki tidak bisa dihabiskan. Numpuk terus sampai 300 juta. Ya sudahlah, kasih Kuri Langit saja. Jadilah ada orang Goa, orang Sombobu, jadi donatur di Masjid Kuri Langit. Ini mindset, ini cara berpikir, ini cara pandang. Belum kita turun ke manajemen. Manajemen itu gampang. Insya Allah saya yakin dan hormat bahwa semua kita di sini, kalau urusan manajemen, jangankan ngurus masjid, ngurus negara, kita ada orang di lingkungan kita yang ngurus negara, ngurus pemerintahan. Kurang apa manajemennya? Kok nggak bisa kasih makmur masjid? Dia dosen mungkin, dia pengusaha mungkin, manajemen perusahaan dia ngerti, manajemen bisnis dia ngerti, manajemen pemerintahan dia ngerti, manajemen sosial, manajemen masyarakat ngerti. Kok nggak bisa memakmurkan masjid? Berarti ada yang salah dari mindset. Bukan manajemennya. Jadi manajemen masjid itu sebenarnya kita semua sudah paham gimana musyawarah, gimana ambil kebijakan, kan itu namanya manajemen. Gimana alur keputusan, gimana eksekusi program, itu manajemen. Tapi manajemen ini menjadi tidak jalan ketika menggunakan mindset yang salah. Mindset bukan juga salah, tidak boleh saling menyalahkan, saling membenarkan. Mindset yang tidak sama. Maka yang paling penting dari kunjungan kita ke Kuri Langit adalah menyamakan mindset. Insya Allah program bisa semuanya, bisa kita duplikasi. Nah, ini di Bandung mempertanyakan mengenai masjid borderless. Akhirnya kita bikin bagaimana masjid karya raya di Masjid Kuri Langit. Tapi sebelum menjawab itu, saya pernah ditanya sama seorang pengurus masjid. Ibu-ibu datang ke sini bertanya, Dek, itu Masjid Kuri Langit, tidak pernahkah banyakkah uangnya? Kenapa tidak berhenti programnya? Saya senyum-senyum sambil bilang, Bu, biasanya yang banyak uangnya itu yang tidak pernah dibelanja uangnya. Yang banyak uangnya itu yang tidak ada kegiatannya. Yang banyak uangnya itu, yang banyak saldonya adalah yang programnya tidak jalan. Kalau programnya jalan, logikanya adalah tidak ada uangnya. Jadi masjid kaya raya adalah masjid yang tidak ada programnya. Masjid yang banyak programnya adalah masjid yang karya raya. Masjid Kuri Langit ini karya raya, tidak kaya raya. Makanya mungkin AC-nya tidak terlalu dingin. Makanya mungkin ruangan ini belum diplafon. Kita punya mau plafon yang kayak berapa mahalnya bisa diplafon, tapi kita tidak plafon. Bukan sesuatu yang urgent. Kami dulu gambar aslinya ada kubah. Bapak-bapak mungkin tadi sampai ke sini, mana kubahnya ini? Setelah kita hitung sama kontraktor waktu itu yang pembuat kubah, Pak coba dihitung. Kubah model kayak begini sesuai gambar butuh berapa? Dia bilang 300 juta. Kita bilang bawa ke rapat. Rapat bilang tidak usah ada kubah. Kenapa tidak usah ada kubah? Selama masih ada warga kita yang miskin, selama masih ada anak yatim, selama masih ada orang yang mau diurus, maka tidak ada uang, menghabiskan uang untuk gaya-gaya saja. Kubah itu kan cuma simbol, ornamen, secara fungsi tidak ada. Apa fungsinya kubah? Cuma untuk membedakan yang mana masjid, yang mana bukan. Dulu tidak ada toa, sekarang yang penting ada toa, dengar azan, kita dengar mungkin murotal dan lain sebagainya, maka sudah ketahuan bahwa ini masjid. Kita akhirnya memutuskan, Bismillah, tidak usah ada kubah. Jadi itu kronologisnya kenapa di Masjid Kuri Langit ini tidak ada kubahnya sampai akhirnya jadi. Kita berpikir 300 juta cuma untuk dipajang-pajang, tidak ada manfaatnya, tidak juga menambah pahala kita sholat. Anda kan bilang kalau masjid yang ada kubahnya lebih banyak pahalanya, ya tidak apa-apalah, 1 miliar pun 2 miliar, 3 miliar kita beli kubah untuk itu. Kita kadang-kadang hal yang kecil kita sepelekan, hal yang besar kita kecil-kecilkan, hal yang kecil kita besar-besarkan. Sesuatu yang bukan substansi kita serius, sesuatu yang substansi malah kita bercanda, kita tidak serius. Ini penyakit pengurus masjid di Republik Abrakadabra. Saya tidak bilang di mana-mana, takut saya jadi fitnah. Tapi Masjid Kuri Langit ini salah satu fungsinya, peran masjidnya adalah fungsi. Kalau ditanya apa saja fungsinya Masjid Kuri Langit, ada satu yang jarang disebutkan. Dan hari ini saya mau kasih tahu sama pengurus Masjid Al-Hikmah. Tapi tolong jangan dibilang-bilang. Salah satu fungsi Masjid Kuri Langit ini jadi tempat sampah. Apa ini tempat sampah? Tempat curhatnya pengurus masjid.
Karena dari Sabang sampai Merauke, masjid-masjid ini banyak yang bertengkar. Sabang sampai Merauke, Republik Abrakadabra, sibuk terus bertengkar. Bukan kiranya pengurus ini sibuk bikin program, ternyata sibuk bertengkar sampai bikin kubu-kubu. Ada masjid, Pak, ini saya pernah datang 2 kali, saya datang ke sana dan saya berdoa sama Allah supaya tidak dikasih lagi rezeki untuk yang kedua itu. Saya cuman karena tidak ada pilihan lain mau sholat di situ. Saya berdoa sama Allah supaya tidak ketemu lagi masjid yang kayak begitu. Di masjid itu, masjid besar, besar sekali, cantik, dingin, enak sekali di dalam masjidnya. Tapi dalam kedinginan kita merasakan kepanasan. Tinggal imam saja yang belum dibelah 2, Pak. Andai bisa imamnya itu dibelah 2, dari kepala sampai kakinya dibelah 2 imamnya. Rahasia. Pengurusnya itu berkubu. Akhirnya jamaahnya juga berkubu. Ada jamaah yang pro pengurus A, ada jamaah yang pro pengurus B. Sampai yang paling parah, kalau Ramadan kan ada takjil, ada buka puasa. Buka puasa sama-sama. Sampai ekstrimnya jamaah kubu sana jangan makan kuenya kubu sini. Jamaah kubu sini jangan makan makanan yang ada di kubu sana. Sampai kayak gitu perpecahannya. Saya bilang ini masjid mau dirobohkan saja. Sudah tidak lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lebih tidak ada masjid sekalian. Cuman saya tidak berani juga sampaikan sama pengurusnya. Tapi kalau sudah sampai separah itu, sampai kayak anak kecil kan, anak kecil mau berkelahi, Pak. Kalau lewati ini, saya pukul banget. Dia seolah-olah baris itu. Jadi jamaah yang dari sana, yang pro sana, sholatnya sebelah sini. Jamaah yang pro sini, sholatnya sebelah sini. Makan di sana, makannya. Sampai bikin maulid 2 kali. Satu maulid perjuangan. Nggak karena berkubu-kubu kan. Nah ini kan masjid apa kira-kira yang mau dibikin, kalau kebaikan apa kira-kira yang mau dibikin kalau sudah masjid yang berpecah belah seperti ini. Nggak ada lagi. Umat pasti terpecah, masyarakat pasti lebih-lebih. Orang yang soleh saja, orang yang sholat saja di kampung itu bertengkar terus, apalagi orang yang tidak sholat, orang yang belum ke masjid. Nah ini akhirnya kita bikin namanya Masjid Karya Raya. Programnya ini ditanya kan, jadi pernah ada Ustadz guru tak di Mangkosok sini di Baru datang ke salah satu pesantren maju di Jawa, ditanya gimana bisa semaju ini. Jawabannya, dari mana semua bisa semaju ini? Jawabannya cuma dijawab, tidak dikasih penjelasan teknis, cuma dijawab dari Allah. Guru tak bilang, ya kalau tahu jawabannya dari Allah, kita juga tidak datang ke sini. Kita tidak datang, kita kan mau bukan penjelasan itu. Kita semua tahu bahwa ini semua karunia dari Allah. Tapi pasti ada yang tadi kita bilang, ada proses yang kita lewati untuk sampai ke situ. Kita juga tidak tiba-tiba 1 miliar. Pasti melewati angka 1 juta juga, melewati angka 10 juta juga, 100 juta, lalu kemudian naik. Sampai kemudian alhamdulillah, ini 1 miliar kita ini habis. Bukan dikumpulkan, 1 miliar itu bukan pengumpulan selama 1 bulan, tapi penghabisan. Kalau pemerintah menghabiskan anggaran di akhir tahun, kami di sini menghabiskan itu di akhir bulan. Sibuk-sibuknya saya di akhir bulan, sibuk menanyai, programmu sudah jalan semua, ini sudah jalan, ini sudah habis, masih ada saldo enggak? Kasih habis. Realisasikan. Bukan saldo untuk kita tumpuk-tumpuk. Nah, jadi 1 miliar ini sebulan habis, bukan disimpan. Jadi jangan harap ada saldo, jangan harap ada banyak saldo. Kalaupun ada saldo yang disimpan untuk sesuatu yang mungkin sudah belanja rutin, yang mungkin sesuatu yang sudah terprogram, tinggal menunggu waktu pelaksanaan programnya. Tapi lebih dari itu kasih habis. Nah itu. Nah terus gimana bisa sampai di angka itu? Kita di sini ada mesin kemakmuran namanya, engine kemakmuran. Ada 2 mesin kemakmurannya. Pertama Baitul Mal dan Markas Tijarah. Baitul Mal ini bukan BMT. Kami mengkritik BMT di luar sana. BMT itu namanya Baitul Mal At-Tamwil, tapi 90% pekerjaannya adalah At-Tamwil. Bahkan kadang-kadang 100% kegiatannya adalah At-Tamwil.
Harusnya Baitul Tamwil, bukan Baitul Mal. Namanya Baitul Mal itu rumah harta, rumah hartanya umat. Apa keperluannya umat, ambilkan dari Baitul Mal. Ada orang butuh gandum, khalifah yang langsung pikulkan gandum dari Baitul Mal. Ada orang yang butuh apa, ambilkan dari Baitul Mal. Nah, jadi akhirnya kita bukan BMT, Baitul Mal saja, BMS atau BMM, Baitul Mal Masjid. Baitul Mal Masjid kita ini, kalau at-tamwil kerjanya simpan pinjam. Bapak yang simpan, kami pinjamkan ke bapak yang lain. Nasabah yang lain simpan, kita pinjamkan ke nasabah yang lain. Itu at-tamwil. Baitul Mal itu terima kasih, bukan simpan pinjam. Bapak, kami terima dari bapak, kami kasih ke bapak yang lain. Terima kasih, diterima, kasihkan, terima kasih, terima kasih. Jadi kita ini jadi jembatan, bukan pengumpul-ngumpul, bukan simpan-simpan banyak saldo, apalagi lah, naudzubillah min zalik, sampai kas masjid di deposito. Ada loh di deposito kas masjidnya, dan bunganya itu dinikmati sama pengurus. Untuk pengurus katanya. Sudah parah ini situasi di luar. Baitul Mal akhirnya inilah yang bekerja. Celengan kita ini ilustrasi sederhana. Ada celengan yang lewat-lewat itu. Kira-kira kalau ada orang mau nyumbang 10 juta dengan kotak lubang kecil kayak gitu, bisa masuk enggak, Pak? Enggak bisa. Jadi celengan, kalau kita cuma punya, kami juga punya celengan itu, tapi bukan itu yang jadi utama. Kalau itu yang utama, dia enggak bisa terima uang 5 juta. Dia enggak bisa terima uang 10 juta. Lubangnya kecil sekali. Kami jadi Baitul Mal ini apa? Kencelengan raksasa. Coba lihat, pintu kami itu besar sekali. Orang bawa gerobak uang 1 miliar masuk sini bisa. Ilustrasinya begitu, sederhananya. Baitul Mal ini adalah kencelengan raksasa. Sertifikat tanah masuk enggak masuk? Tanah 10 hektar diterima. Sawah bisa enggak? Bisa. Sumbangan ke masjid. Semuanya bisa. Kalau cuma kencelengan, itu yang masuk pasti uang selembar-selembar, tidak ada uang 1 ikat. Nah, maka kencelengan itu tetap harus ada. Kami juga ada itu, tapi bukan itu satu-satunya. Ada Baitul Mal yang bekerja mengoptimalkan potensi umat supaya umat mau berzakat, mau berinfak, mau bersedekah, mau berwakaf. Dan ini dititipkan di masjid, bukan di lazis. Kenapa? Rasulullah, masjid dan lazisnya itu satu, bukan sesuatu yang terpisah. Manajemen keumatannya Rasulullah itu satu dengan ziswaf. Kenapa? Jangankan umat, Rasulullah itu membiayai negara dari ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Quran selalu bilang aqimus sholah wa atuz zakah, aqimus sholah wa atuz zakah. Tempat sholat bergandengan satu paket sama tempat zakat. Kita ini memisah-misah, masjidnya lain, lazisnya lain, basnasnya lain. Kurir Langit menyatukan jadi BM, Baitul Mal Masjid Modern Kurir Langit. Orang datang sholat, datang juga zakat. Ada orang yang datang sholat tidak harus zakat, tapi ada juga orang datang zakat tidak harus sholat. Datang ke sini, lewat Baitul Mal inilah yang bekerja menghimpun. Makanya isinya Baitul Mal ini apa? Ada amilnya untuk menerima zakat, ada nadhirnya untuk menerima wakaf, ada panitia untuk mengeksekusi program-program infak dan lain sebagainya. Nah, kemudian Markas Tijaroh. Markas Tijaroh ini dulu kita mau bikin Kurir Langit Business Center. Koslet kepalanya orang-orang. Dia bilang, masjid kok urus bisnis? Masjid kok bukannya urus ibadah, malah urus bisnis. Ya sudahlah, kami ganti jadi Markas Tijaroh. Dari bahasa Inggris menjadi bahasa Arab. Alhamdulillah, orang yang protes itu juga orang yang mendukung. Ah, ini bagus, dia bilang. Saya bilang dunia ini memang dunia tipu-tipu semua. Cuma beda istilah, beda cara tangkapnya, beda responnya, beda sikapnya, gagal paham. Jadilah Markas Tijaroh. Dulu nama aslinya Kurir Langit Business Center, tapi karena diprotes, jadi kita ganti bahasa Arab, Markas Tijaroh. Dia bilang, apa itu Markas Tijaroh? Oh, ini BUMM, Pak, Badan Usaha Milik Masjid. Ah, begitu saya dukung, dia bilang. Badan Usaha Milik Masjid. Oh, bisakah? Bisa. Yang tidak boleh adalah transaksinya di ruang sholat, transaksinya di tempat masjid, muamalahnya di situ. Tapi di ruang lain bisa lah masjid punya
food court, masjid punya swalayan, masjid punya ini, masjid punya ini. Bisa. Jadi ini mindsetnya sebenarnya ya orang di luar sana. Bingung saya lihat orang-orang di luar. Nah, ini penampakan anak-anak muda. Jadi yang ngisi ruang-ruang itu anak muda. Masjid jadi bisa buka lapangan kerja. Bukan hanya perusahaan yang buka lapangan kerja, masjid. Nah, dulu anak-anaknya ini, anak-anak muda ini pakai pakai jubah, pakai sarung, pakai baju koko. Mamanya bilang, mau kok apa di masjid terus, nak? Pertanyaan ini pertanyaan paling jelek yang pernah saya dengar. Seolah-olah di masjid itu tidak ada harapan, seolah-olah di masjid itu tidak ada kehidupan, seolah-olah di masjid itu tidak ada masa depan. Saya bilang gini, ganti baju, pakai dasi. Tadi pakai jubah, dikira tidak ada masa depan. Begitu pakai dasi, wow mantap ini anak-anak muda di Kuri Langit. Saya mau kasih jadi menantu. Saya bilang memang dunia ini dunia tipu-tipu. Orang sibuk semua sama simbol. Orang sibuk sama casing. Casingnya yang jadi persoalan, substansinya yang ditinggalkan. Nah, jangan sampai kita juga pengurus masjid sibuk ngurus casing. Masjid cantik, tapi isinya tidak cantik. Manfaatnya tidak cantik. Nah, beginilah kami memberdayakan akhirnya anak-anak muda. Ayolah, punya potensi. Nah, jadi kami ada dua fase. Fase memakmurkan masjid, ini yang kami maksud makmur. Yang kedua adalah fase memakmurkan. Jadi fase pertama kita makmurkan masjid kita. Kalau masjid kita makmur, insya Allah masjid kita. Jadi Kuri Langit ini di fase kedua, bukan lagi kita kerja memakmurkan masjid, tapi kita kerja gimana masjid ini memakmurkan anak yatim, memakmurkan fakir miskin, memakmurkan tetangga, memakmurkan lingkungan, memakmurkan masyarakat, memakmurkan. Jadi fase pertama adalah memakmurkan, fase kedua adalah memakmurkan masjid. Jadi menjadi masjid makmur. Kemudian setelah itu fase kedua, masjidlah yang memakmurkan yang lain. Jadi kami tidak berpikir ini kita minta apa lagi sama masyarakat. Justru kami di sini sibuknya berpikir apa yang kita bisa berikan sama masyarakat. Bukan cuma fakir miskin, orang kaya pun kita kasih sesuatu. Kita kasih hadiah dari masjid. Pak, tabe hadiah dari masjid. Hadiah, bukan sumbangan, bukan bantuan. Kalau sumbangan orang kaya tersinggung. Tapi kita bilang hadiah, dapat sesuatu. 3 Jumat dia dapat hadiah dari masjid, dia akan bilang, wah, ini sudah tidak beres. Saya sudah 4 minggu tidak menyumbang di masjid. Harusnya saya yang nyumbang ke masjid, bukan dia yang masjid yang sumbang saya. Jadilah tanpa proposal. Kita ngasih sesuatu. Agama kita ini kan give and give. Agama barat itu take and give. Maka masjid jangan berpikir take and give. Masjid kita ini give and give. Apalagi nih kita kasih? Apalagi nih kita kasih? Apalagi? Bukan ajarannya Rasulullah itu take and give. Itu ajaran barat. Kita kasih, justru mancing. Kita cuma bawa sesuatu yang tanda kutip ya, harganya mungkin tidak seberapa, dikasih sama jamaah, dikasih sama warga, dikasih sama masyarakat, lebih besar. Ada yang sampai kasihkan kebunnya. Kebun saya, bapak saya daripada saya tidak bisa urus. Bapak saya juga sudah meninggal, dulu bapak saya yang ngurus. Ini saya wakafkan saja. Saya ini saja. Ada yang jam 1 malam bawa motor trail, tidak tahu apa yang merasukinya. Jam 1 malam datang, dek, ambil mini motorku, simpan saja di masjid. Apapun kegiatannya masjid pakai, supaya saya juga dapat amal jariah. Saya bilang ini dunia ini sudah terbalik-balik ini. Jam 1 malam orang bawa ke masjid. Tapi kan karena orang juga melihat di sana ada program. Kalau motor saya ini saya simpan di masjid, ada manfaatnya. Tapi kalau dibawa ke masjid yang tidak ada kegiatannya, maka dia bilang lebih baik saya simpan di gudang saya. Karena di sana juga pasti tidak terpakai. Jadilah ada beberapa di sini motor wakaf, mobil dikasih orang gratis kan? Gratis, kasih. Jangankan uang orang kasih. Padahal kita cuma tidak tahu kita kasih apa, macam-macam. Nah ini beberapa pelayanan yang ada di Masjid Modern Kuri Langit. Masjid buka 24 jam. Saya izin singkat-singkat supaya bisa berdiskusi, bisa bertanya. Masjid kita buka 24 jam. Jadi memang sudah tidak pernah dikunci. Tapi jangan kasih tahu sama pencuri, karena kami tidak ada CCTV. Kami tidak ada CCTV. Di bawah pengawasan Allah insya Allah. CCTV itu tidak mencegah
CCTV itu hanya memberitahukan setelah terjadi. Maka yang harus dilakukan adalah pencegahan. Bagaimana safety semua? Safety. Insya Allah lah. Wallahu khairan hafidhan. Masjid kecil pengurusnya anak muda semua yang tampil jadi ini. Walaupun kita memang di sini ada namanya tiga unsur. Tiga unsur ini isinya orang tua semua. Justru di situ tidak ada anak muda. Ada dewan penasehat, ada dewan pembina, ada dewan syariah. Nah ini kita mungkin ke depan ada tambahan lagi untuk mengakomodir lebih banyak tokoh membersamai perjuangan kita di Kori Langit. Tapi kita dorong betul-betul program-program kita itu di ACC dulu sama Dewan Syariah. Dewan Syariah setuju enggak? Dikaji dulu secara syariat ini boleh enggak? Ini. Bagaimana pahalanya, bagaimana fadilahnya, bagaimana keutamaannya. Keluarlah fatwa internal. Jadi ada fatwa kita itu fatwa internal dari Dewan Syariah Masjid Kori Langit, berlaku juga di lingkungan internal. Tidak diberlakukan keluar. Untuk apa? Memastikan program yang kita kasih jalan ini sudah sesuai dengan syariah. Sudah sesuai sunnah, sudah sesuai ini. Jadi kalau ada yang bilangi kita ini masjid bid'ah, enggak, ini kita ada fatwa dari Dewan Syariah. Ini masjid sunnah insya Allah, mengikuti masjidnya Rasulullah. Kas masjid tidak ditabung, langsung dimanfaatkan untuk banyak program. Enggak ditabung. Ada enggak rekeningnya? Ada, banyak malah. Tapi untuk apa? Untuk orang lebih gampang orang nyumbang, bukan dalam rangka menyimpan. Masjid kecil tapi keuangan kita dikelola secara profesional oleh tenaga akuntan. Kenapa demikian? Tanggung jawab kita ini dunia akhirat. Yang kita kelola ini harus bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan juga bukan cuma di akhirat tapi juga di dunia. Maka kita bikin laporan keuangan berstandar akuntansi. Ya mudah-mudahan lah besok-besok kita bisa audit eksternal, audit akuntan publik. Ya, kalau pemerintah saja yang tanda kutip pakai nota buatan, pakai kwitansi fiktif bisa WTP, masa masjid yang semua serba real tidak bisa WTP? Fotokopi 50 lembar ditulisnya 100 lembar. Ini dunia di luar sana sudah kejam sekali. Dan dikasih WTP lagi. Ratusan jamaah sholat Jumat disiapkan makan siang oleh ibu-ibu warga setempat. Nah, manajemen dakwah ini perlu segmentasi. Pendekatan untuk ibu-ibu itu tidak bisa dipakai pendekatan bapak-bapak. Pendekatan untuk bapak-bapak tidak bisa pakai pendekatan anak muda. Pendekatan bapak-bapak tidak bisa dipakai untuk dekati anak muda. Kenapa anak muda makin jauh dari masjid? Karena semua yang dipakai gaya orang tua, gaya kolonial, gaya orang pensiun. Anak muda kan lain ceritanya. Maka kita bikin kegiatan-kegiatan parsial yang mungkin ada kegiatan yang orang tua, ada yang kegiatan yang untuk anak muda, ada yang kegiatan untuk ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini kalau diajak masak di masjid mungkin bingung, tapi coba ajak ngerumpi, ajak cerita bunga-bunga, ajak cerita ikatan cinta. Oh, nyambung itu. Yang tidak nyambung bapak-bapaknya, apa ini semua bunga-bunga ikatan cinta? Kan tidak nyambung kan Pak? Tapi ibu-ibu kalau diajak ngobrol itu bisa. Nah, mereka malah suka. Ada kesempatan untuk ngobrol. Jadi kita bilang, jangan bilang Bu, memasak. Jangan. Bu, ngobrol sambil masak-masak. Bu, gosip sambil masak-masak. Makin digosok makin sip. Mau mereka. Jadi suasana Jumat di sini, warga-warga, ibu-ibu kampung di sini yang mungkin tidak ada kesibukan, tidak ke kantor, tidak ke apa, datang kayak orang mau pengantin. Biasanya kan kalau di kampung-kampung satu hari sebelum acara itu ibu-ibu datang. Nah, kita hari Jumat datang bawa apa, masak-masak. Ada yang cuma bawa pisau, ada yang mungkin cuma datang bantu-bantu, tidak masalah. Masak-masak. Nanti hari Jumat suami-suaminya, anak-anaknya yang laki-laki, dia juga ikut makan sama-sama. Jadi harus kita pahami apa keadaan kita sekarang ini. Orang makin individualis. Mungkin di Goa sudah merasakan lebih dekat dengan kota. Orang itu makin nafsi-nafsi, orang itu makin masing-masing. Tidak ada lagi kesempatan untuk ukhuwah. Nah, kalau di masjid yang kita 5 kali sehari sholat berjamaah penuh dengan individualisme, maka yakin dan percaya ukhuwah itu akan rusak.
silaturahim itu tidak bisa lagi terjalin. Hari ini ada orang yang mungkin sama-sama kita sholat berjamaah, tinggal satu kompleks, kita tidak tahu ini orang blok mana, ini orang mana, siapa namanya. Padahal sudah 5 kali sehari, tiap hari bahkan kita sholat. Saking individualismenya orang-orang hari ini, 5 kali. Kalau dulu, kalau ada orang baru di masjid itu pasti tahu ini orang baru. Sekarang kadang-kadang tidak bisa lagi kita bedakan mana orang warga situ, mana bukan. Apalagi yang di perumahan-perumahan. Kadang-kadang orang berbelakangan blok sudah tidak kenal. Apalagi habis sholat langsung pergi, tidak sempat duduk-duduk, tidak sempat ngobrol-ngobrol. Maka kita bikinkan makan-makan. Dan ini juga program yang paling gampang. Kalau ditanya nanti, semua program ini banyak sekali. Yang mana duluan? Pertanyaan. Jadi sebelum saya ditanya, saya jelaskan duluan. Program yang paling gampang dibikin adalah makan-makan. Jamu jamaah, kasih senang hatinya warga, kasih makan. Makan-makan. Tapi tujuannya bukan perut kenyang. Tujuannya adalah dakwah, ukhuwah, silaturahim. Ada kesempatan. Orang tadi ngobrol orang tadi mungkin agak renggang karena jarang ketemu. Tidak ada masalah, tapi jarang ketemu jadi akhirnya keakrabannya berkurang. Nah, gara-gara dia duduk lagi makan sama-sama di masjid, akhirnya ngobrol, kemana jarang kelihatan? Iya Pak, saya sibuk keluar kota ini, banyak kegiatan di daerah. Oh iya. Nah, titip anak-anak Pak kalau saya lagi keluar nanti ini. Akhirnya ada silaturahim. Ini kadang-kala kita sudah tiap hari berdoa sama-sama, doanya itu sampai tidak nyambung. Bapak-bapak berdoa, ya Allah, saya ini sudah pensiun ya Allah, masih ada 1 anak gadisku ya Allah, belum menikah, kasihlah saya ya Allah menantu yang tidak apa-apa ganteng ya Allah, yang penting soleh. Doanya seperti itu. Sebelahan bahkan sentuhan bahu tiap hari juga sama anak muda, doanya mirip. Anak muda ini minta istri. Ya Allah, istri ya Allah, tidak apa-apa cantik, yang penting soleha ya Allah. Bapak-bapak tadi kan doanya, yang penting, yang tidak apa-apa ganteng, yang penting soleh ya Allah. Kurang soleh apalagi kira-kira? Kalau anak muda sudah tiap hari di masjid, 40 hari berturut-turut tidak pernah alpa di masjid, kurang soleh apa? Nah, kita sibuk berdoa ya Allah. Nah, tapi karena kita makan-makan, ditanya, Dek, tinggal di mana Dek? Apa kegiatan? Sudah nikah belum? Mau enggak? Saya ada anak bungsu. Nah, jadilah saya bilang, akhirnya saya bikin kaidah. Kaidah dari program ini adalah tidak ada interaksi maka tidak ada transaksi, termasuk transaksi uang panai. Kadangkala kita tinggal di Sombopu, cari tukang jauh sekali, sebelah kampung. Cari ini bisa jadi sampai Takalar cari tukang mau perbaiki rumah. Lupa kalau ternyata ada jamaah kita profesinya adalah tukang bangunan. Cuman gara-gara di masjid tidak ada silaturahim, tidak ada ini, kita itu kepalanya begitu cari tukang, cari di luar. Bisa jadi apa yang kita cari itu sebenarnya ada di masjid. Nah, salah satu fungsi masjid ini menjadi hub, menjadi jembatan. Jadi makan-makan tadi itu bukan tujuan kasih kenyang orang, tapi tujuannya ini silaturahim, merekatkan, orang bisa saling support. Nah, kalau tiap hari makan-makan, kira-kira kalau ada yang sudah 3 hari tidak datang, kita akan bilang, ini Pak Haji kayaknya sakit Ki. Berapa hari ini tidak ada di masjid. Itu kalau kita sudah akrab. Tapi kalau kita tidak akrab, kita tidak ada ini, tidak ada lah baku cari seperti ini. Di zaman sekarang ini orang makin individual. Masjid harus ambil peran menjaga ini. Jangan sampai di level kampung, di level lingkungan, komplek dan lain sebagainya, ukhuwah itu sudah tidak bagus. Apalagi sekarang banyak sekali irisan. Banyak sekali. Dulu orang sedikit alasannya untuk berpecah. Sekarang alasan untuk berpecah banyak sekali. Alasan politik lah, alasan inilah, sampai alasan agama sekalipun. Islam jadi agak alasan untuk berpecah belah. Terbuka lebar alasannya. Jadi kalau kita tidak merawat itu, menganga itu jurang perbedaan. Gara-gara kunut lah, gara-gara inilah. Orang ribut terus bertengkar. Ada yang rese tidak mau berhenti itu. Nah, cobalah makan-makan, tidak ada perbedaan mazhab Pak. Insya Allah semua mau duduk, diajak minum teh, diajak minum kopi di masjid, teras masjid maksudnya.
kita manfaatkan apa gitulah. Nah, jadi makan-makan ini adalah tujuan. Akhirnya semua orang betah di masjid. Astagfirullah. Terbakar. Nah itu apa? Koslet kayaknya.